Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan pelajaran kita tentang asbabun nuzul dan telah sampai pada ayat yang ke-43 surat An-Nisa yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la zunuban illa abiri sabili hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa walam tajidu masa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu Abdurrahman bin Auf mengundang Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan untuk berpesta. Pada pesta tersebut dihidangkan khamar atau minuman keras. Pada saat itu belum turun ayat yang mengharamkan khamar, sehingga mereka mabuk. Ketika waktu sholat tiba, mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk berdiri sebagai imam dalam melakukan sholat jamaah. Pada waktu Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Kafirun, terjadi kesalahan, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Katakanlah, wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang menjadi sesembahanmu, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Padahal seharusnya berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Sehubungan dengan kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-43 sebagai peringatan bagi kaum muslimin dan sekaligus larangan melakukan salat dikala sedang mabuk. Mereka diperbolehkan melakukan salat setelah sadar dan sehat kembali, yaitu sampai mengetahui dan paham apa yang diucapkan di dalam hati dan sadar terhadap ucapan itu secara akal pikiran yang sehat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa turunnya ayat ke-43 surat An-Nisa yang berbunyi wala junuban
ila abiri sabilin hatta tagtasilu, artinya jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Dan seterusnya, berkenaan dengan seorang lelaki yang junub atau mempunyai hadas besar di dalam suatu perjalanan, kemudian dia bertayamum dan langsung melakukan salat tanpa mandi lebih dahulu. Oleh sebab itu turunlah ayat ini sebagai penjelasan terhadap orang yang berhadas dalam perjalanan yang tidak mendapatkan air untuk menyucikan hadasnya. Tayamum sebagai ganti mandi dalam keadaan uzur adalah diperbolehkan. Hadis riwayat Faryabi, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir dari Ali. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu ketika Asla bin Syarik mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Dia sedang dalam keadaan junub atau mempunyai hadas besar. Pada waktu itu udara malam sangat dingin, sehingga dia tidak berani mandi dengan air yang dingin. Dia khawatir kalau jatuh sakit ataupun mati apabila melakukan mandi. Hal yang demikian ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-43 surat An-Nisa sebagai petunjuk tentang cara menghilangkan hadas besar bagi mereka yang khawatir terkena bahaya apabila menggunakan air. Tayamum merupakan jalan pintas untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil bagi mereka yang beruzur. Hadis riwayat Ibnu Murdawai dari Asla bin Syarik. Dalam riwayat lainnya dijelaskan pula bahwa pada suatu waktu di tengah perjalanan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Asla bin Syarik, pembantu beliau, untuk menyiapkan kendaraan. Asla bin Syarik berkata, "Wahai Rasulullah, aku sedang junub." Maka Rasulullah SAW terdiam untuk beberapa lama. Kemudian turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat tayamum, yaitu ayat ke-43 ini. Kemudian Rasulullah SAW memperlihatkan tentang cara bertayamum apabila menyapu muka 1 kali, menyapu 2 tangan sampai siku kepada Asla bin Syarik. Kemudian Asla melakukannya sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Saat kemudian dia segera mempersiapkan kendaraan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani dari Asla bin Syarik. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa pada waktu itu sebagian pintu rumah sahabat Ansor ada yang melewati masjid ketika mereka junub, padahal mereka tidak mempunyai persediaan air untuk mandi di rumah mereka. Mereka tidak mendapatkan air kecuali harus melewati masjid. Padahal mereka mengetahui bahwa orang yang junub tidak boleh ke masjid. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-43 sebagai penjelasan bahwa orang yang junub diperbolehkan lewat di dalam masjid asalkan sekedar lewat saja, tidak berhenti di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Yazid bin Abi Habib. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa ayat ke-43 diturunkan sehubungan dengan seorang sahabat Ansor yang sedang menderita sakit sehingga tidak kuasa untuk berdiri melakukan wudhu. Sedangkan dia tidak memiliki pelayan yang membantunya dalam berwudhu. Kejadian seperti ini disampaikan kepada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini sebagai ketegasan tentang cara bertayamum sebagai ganti wudhu bagi mereka yang beruzur. Uzur di sini bisa karena sakit, tidak mendapat air, khawatir sakit kalau terkena air dan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Mujahid. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa pada suatu waktu beberapa orang sahabat Nabi SAW terkena luka parah sehingga terjadi infeksi. Pada ketika itu mereka mendapat cobaan dari Allah
bermimpi mengeluarkan sperma sehingga junublah mereka. Kejadian yang seperti ini mereka adukan kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-43 surat An-Nisa untuk memberikan penjelasan tentang kelonggaran atau rukhsah bagi orang yang sakit parah atau yang khawatir bertambah sakit apabila terkena air, untuk bertayamum apabila kedatangan junub maupun hadas kecil. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibrahim An-Nakhai. Selanjutnya ayat ke-44 sampai dengan 45 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtarawna al-dhalalata wa yuriduna an tadillu sabila wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Artinya, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab atau Taurat? Mereka membeli atau memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah Rifa'ah bin Zaid bin Tabut, seorang tokoh Yahudi, setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW sambil menjulurkan lidah berkata, "Wahai Muhammad, perhatikanlah dan dengarkanlah agar aku dapat memberikan pengertian kepadamu." Kemudian dia mengeluarkan kata-kata sinis, ejekan, mencela dan menghina serta memperolok Islam. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-44 dan 45 surat An-Nisa sebagai peringatan kepada Rasulullah SAW terhadap adanya orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan, memindahkan perkara yang benar ke arah perkara yang batil. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-47 sampai dengan ayat 50 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzaluna musaddiqan lima ma'akum min qabli an tatmisa wujuhan fafarrudaha fala adbariha aw nal'anahum kama la'na ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yunsaru laka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yaraku man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahi al-kadziba wa kafa bihil
imama mubina. Artinya, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, atau yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kamu mengubah mukamu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu Rasulullah SAW bersabda kepada para pendeta Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Surya, Ka'ab bin Usaid, wahai orang-orang Yahudi, berbaktilah kepada Allah dan masuklah Islam. Demi Allah, sesungguhnya kamu sekalian mengetahui apa yang aku dakwahkan ini adalah suatu ajaran yang benar. Mereka menjawab, wahai Muhammad, kami tidak mengerti semua itu. Sehubungan dengan kejadian yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-47 surat An-Nisa sebagai seruan terhadap mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mempercayai kitab Al-Quran yang diturunkannya kepada Muhammad SAW. Sebab Al-Quran adalah membenarkan apa yang tercantum di dalam kitab mereka. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan pula bahwa ayat ke-48 surat An-Nisa diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki yang datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, keponakan tidak meninggalkan perbuatan haram. Rasulullah SAW bertanya, apa agama yang dipeluknya? Jawab lelaki itu, dia biasa melakukan salat dan bertauhid kepada Allah. Rasulullah SAW langsung bersabda, suruhlah dia meninggalkan agamanya atau belilah olehmu agamanya. Lelaki itu pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW, tetapi keponakannya membantah dan menolak tawaran tersebut. Lelaki itu kemudian kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, keponakanku sangat menyayangi dan mencintai agama yang selama ini dipeluk. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang dengan tegas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang dikehendaki, kecuali dosa syirik. Dengan turunnya ayat ini berarti permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tabrani dari Abi Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi mementingkan memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan salat dan berkurban. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan amal yang seperti itu, mereka dapat bebas dari segala dosa dan kesalahan. Sehubungan dengan kebiasaan dan anggapan mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-49 dan 50 sebagai teguran terhadap mereka. Allah memberi teguran terhadap mereka yang beranggapan bahwa dirinya bersih dari dosa dan kesalahan dengan jalan melakukan salat dan berkurban saja. Padahal dalam kenyataannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja
yang dapat membersihkan dosa umat manusia. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya dari kalangan ilmuwannya, sering mengatakan, kami adalah anak Allah dan kekasihnya. Mereka beranggapan bahwa dirinya suci, terhindar dari segala dosa. Sehubungan dengan anggapan dan kejadian yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-49 dan 50 sebagai teguran terhadap kesombongan mereka tersebut. Padahal dalam kenyataannya hanya Allah sajalah yang bisa membersihkan dosa-dosa hamba yang dikehendakinya. Hadis riwayat Hasan dari Qatadah. Selanjutnya ayat ke-51 sampai dengan ayat ke-54 surat An-Nisa, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan Tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada manusia itu? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah ketika Ka'ab bin Ashraf, seorang tokoh Yahudi, datang ke Mekah. Orang-orang Quraisy berkata, tidakkah kamu melihat orang yang berpura-pura sabar dan terputus dari kaumnya, yang menganggap dirinya lebih baik daripada kami, padahal kami menerima orang-orang yang beribadah haji, menjadi pelayan Ka'bah, dan memberi minum kepada mereka. Ka'ab bin Ashraf berkata, kamu lebih baik daripada dia, yaitu Muhammad. Kamu lebih baik daripada Muhammad. Sehubungan dengan itu turunlah ayat ketiga dari surat Al-Kautsar yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan ayat ke-51 dan 52 surat An-Nisa yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan kepada mereka bahwa kedudukan mereka berada dalam posisi yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa penggerak kaum Quraisy dan suku Ghatfan dan Bani Quraidah dalam perang Ahzab ialah Hayyin bin Ahtab, Salam bin Abi Hakik, Abi Rabi bin Abi Hakik, Abu Imarah dan Haudah bin Qais dari kaum Yahudi Bani Nadir. Ketika orang-orang Yahudi itu bertemu dengan orang-orang Quraisy, mereka berkata, mereka ini adalah cendekiawan atau pendeta Yahudi yang ahli dalam ilmu dan kitab-kitab yang terdahulu. Coba tanyakan kepada mereka agama Quraisy, ataukah agama yang dibawa Muhammad yang lebih baik, dan apakah kamu atau Muhammad yang lebih mendapat petunjuk? Kejadian ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-51 sampai dengan 54 surat An-Nisa yang dengan tegas memberi peringatan terhadap mereka sekaligus sebagai teguran dan kutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi pada suatu waktu pernah berkata, Muhammad menganggap dirinya bahwa
dengan rendah diri telah diberi kenabian, kemenangan dan Al-Quran, sebagaimana yang telah diberikan kepada para nabi sebelumnya, mempunyai 9 orang istri dan tidak ada yang dipentingkan olehnya kecuali kawin. Raja manakah yang lebih utama daripada anggapan yang demikian ini? Sehubungan dengan kata-kata orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-54 surat An-Nisa sebagai hinaan terhadap sifat iri dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Aufi dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-58 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'un basira. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebab turunnya ayat ini adalah setelah kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin dengan peristiwa Fathul Makkah. Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talha untuk meminta kunci Ka'bah. Sewaktu Utsman bin Talha datang menghadap Rasulullah SAW untuk menyerahkan kunci Ka'bah, Abbas berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, serahkanlah kunci Ka'bah itu kepadaku. Biar aku rangkap dengan jabatan yang selama ini sebagai penanggung peringatan, sebagai pemegang pengairan atau sikayah." Mendengar kata-kata itu, Utsman bin Talha menarik kembali tangannya, tidak menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Utsman bin Talha, berikanlah kunci itu kepadaku." Utsman berkata, "Ini dia, amanah dari Allah." Selanjutnya Rasulullah SAW berdiri untuk membuka pintu Ka'bah, yang kemudian terus keluar melakukan tawaf di Baitullah. Sehubungan dengan itu turunlah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman bin Talha. Rasulullah pun segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu setelah malaikat Jibril membacakan ayat ke-58 surat An-Nisa sebagai penguat dari perintah tersebut. Hadis riwayat Ibnu Murdawai dari Kalabi dari Abi Salih dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa ayat ke-58 surat An-Nisa diturunkan sehubungan dengan Utsman bin Talha, yaitu ketika kaum muslimin mendapat kemenangan atas kota Mekah. Pada waktu itu Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah, yang sesaat kemudian beliau keluar untuk melakukan tawaf di Baitullah. Ketika beliau keluar dari Ka'bah, turunlah ayat ini, sehingga Rasulullah SAW segera mengambil sikap untuk memanggil Utsman bin Talha dan menyerahkan kembali kunci Ka'bah. Menurut Umar bin Khattab, ayat ke-58 ini diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di dalam Ka'bah, bukan setelah keluar untuk melakukan tawaf. Sebab ketika itu Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah dan setelah keluar
membaca ayat ini. Umar bin Khattab bersumpah bahwa dirinya sebelum itu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ke-58 ini. Hadis riwayat Syu'bah dalam kitab tafsirnya dari Hajjaj dari Ibnu Zuraij. Demikianlah beberapa ayat surat An-Nisa yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.